Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman sedulur, yang pastinya yang selalu menyempatkan diri mendengarkan konten saya tentang masih di perjalanan hidup saya, perjalanan spiritual ataupun lelakon urip, yang tentunya saya bercerita. Terima kasih teman sedulur mau menonton, mendengarkan konten saya, bukan kebetulan namun kebenaran. Saya sangat bersyukur sekali sampai detik ini saya masih di posisi yang sama. Tentunya di rumah saya sangat bahagia berkumpul dengan anak-anak dan istri saya. Di malam hari ini kembali saya alhamdulillah bisa membuat konten lagi. Terima kasih pertama pada wadah yang namanya YouTube, handphone, yang sudah sangat-sangat membantu saya mengabadikan tentunya tentang cerita perjalanan hidup saya. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana yang selalu memberi nikmat semua umat di dunia ini. Apapun yang menjadi keinginan manusia, semua yang ada di dalam pikirannya selalu dikabulkan. Terima kasih. Baik, doa terbaik untuk panjenengan semua teman sedulur yang selalu setia menyempatkan waktunya mendengarkan konten saya. Terima kasih sekali. Doa terbaik untuk panjenengan semua, agamanya apapun, mau Islam, alhamdulillah, saudara Muslim, mau Kristen, mau Hindu, Buddha, dan orang beragama siapapun, agamanya apapun, panjenengan adalah saudara. Tentunya agama adalah kepercayaan. Kepercayaan itu ada di dalam diri manusia masing-masing. Jangan pernah merasa agamanya apapun paling benar. Jangan pernah, karena sifat paling benar adalah sifat sombong. Kebenaran tentang manusia di dunia ini bisa dikatakan oleh manusia, tapi kebenaran Sang Ilahi itu rahasia. Jika manusia merasa benar, maka dia adalah orang-orang yang sombong. Satu kalimat dalam tafsir Al-Quran di agama Islam, mungkin panjenengan teman sedulur sudah pernah membaca dan sering, yang artinya tidak ada satupun penghuni surga yang memiliki sifat sombong. Panjenengan lebih paham. Satu cerita tentunya dari sahabat Nabi yang bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang harus saya lakukan ketika saya tahu besok saya akan mati ataupun meninggal dunia atau akan datang kiamat? Apakah saya harus sholat memohon ampun dengan Sang Pencipta?" Jawab Rasulullah, "Jika masih ada kesempatan kamu hidup hingga besok hari, kalaupun masih ada biji di tanganmu, jika masih ada biji di tanganmu, maka taburkanlah." Satu pemahaman yang tentunya Rasulullah mengatakan, jika masih ada waktu kesempatan dalam hidup kita, ayo kita berbagi, berbuat baik. Walaupun dengan mendoakan. Dari awali di pikiran kita baik, maka bisa menggerakkan apapun organ tubuh kita untuk berbuat baik. Dengan apa saja, minimal mendoakan. Dengan siapa-siapa saja, agamanya apa saja, sukunya apa saja, mari kita selalu berpikir positif dan baik. Itulah ajaran Rasulullah. Mengapa Rasulullah menjadi suri teladan umat di dunia ini? Karena Rasulullah tidak pernah membenci, menyalahkan, apalagi menghakimi umat-umat di dunia ini. Tidak ada. Kalau ada orang-orang yang sudah sering membenci, menjelekkan, bahkan menghakimi, itu bukan ranah manusia. Menghakimi adalah Sang Ilahi. Kita selalu berbagi kebaikan saja sesuai contoh-contoh yang dicontohkan Rasulullah SAW. Terima kasih teman sedulur. Saya bukan ustadz, bukan kiai. Pemahaman yang saya ucapkan ini salah satunya untuk dokumen untuk keluarga saya, anak dan istri saya. Terima kasih. Kembali orang-orang, tentunya saya sangat bersyukur sekali. Mohon maaf, mungkin saya akan berbagi tentang paham saya. Mohon maaf, jangan salah paham teman sedulur. Ada satu komentar yang tentunya komentar itu menuliskan
bagaimana cara masuk ke alam gaib ataupun bicara dengan hal-hal gaib. Saya akan menjelaskan nanti teman sedulur, saya ceritakan di perjalanan spiritual saya, perjalanan hidup saya yang pastinya pernah saya ada di posisi itu, kala itu. Semua manusia bisa, agamanya apapun bisa untuk masuk ke alam gaib dengan sangat mudah sekali, super mudah. Nanti saya akan jelaskan. Tonton, dengarkan konten saya sampai selesai supaya tidak gagal paham ataupun panjenengan teman sedulur pasti mengerti. Ingat, keyakinan di diri panjenengan sebagai keyakinan kepada Sang Ilahi. Percayalah dengan diri panjenengan, karena guru sejatimu ada di dalam dirimu. Ketika panjenengan sudah bisa mengenali diri sendiri, percaya dengan diri sendiri, maka panjenengan adalah orang yang sangat yakin dengan Sang Ilahi. Ketika belum yakin dengan dirimu sendiri, maka ada satu nikmat yang panjenengan itu bahasanya abaikan. Nikmat apa? Yaitu nikmat pikiran yang sudah Allah berikan. Sangat luar biasa, manusia diberi hak yang sama. Ketika panjenengan tidak bersyukur atas diri kita sendiri, maka panjenengan belum merasakan bangga dengan dirinya sendiri. Berarti belum merasa yakin kepada Sang Ilahi. Saya belum menjabarkan tentang itu hal sedetail apapun, karena satu konten gak mungkin saya bercerita semuanya. Alhamdulillah, saya hanya ingin berbagi dan berbagi. Tentunya jika panjenengan teman sedulur suka dengan konten saya sangat berterima kasih dan bagikan jika itu baik menurut panjenengan. Jika tidak baik, maka abaikan saja. Karena di dunia ini kita wajib untuk berbagi. Berbagi dengan siapa? Siapa saja, agamanya apapun. Kita berbagi tentang hal-hal yang baik dan positif. Untuk kehidupan kita panjenengan nyaman. Bukan hanya nyaman di dalam diri, namun nyaman untuk keluar dari diri kita sendiri. Kita boleh nyaman, bahagia, tapi jangan pernah di dalam diri kita menyimpan data, menjelekkan, mengkafir-kafirkan agama orang lain, menghakimi, apalagi itu bukan ranah manusia. Kita sebagai makhluk hidup yang diciptakan, yang digerakkan oleh Sang Ilahi sesuai apa yang ada di dalam pikiran kita sendiri. Terima kasih. Terima kasih teman sedulur. Saya akan bercerita dengan judul yang saya tulis, yaitu teman sedulur, banyak sekali di perjalanan spiritual saya. Ini saya bercerita tentang bicara makhluk ke alam gaib teman sedulur. Di waktu saya kecil, saya di kehidupan saya, kakek nenek saya sangat bersyukur sekali. Kalau orang Jawa teman sedulur, jangan menyalahkan keyakinan orang lain. Kalau kita sudah menyalahkan, maka kita sombong. Saya pernah, keluarga saya, bahasa orang Jawa itu ditimbuli. Ditimbuli itu orang yang menjadi mediasi, itu bahasanya dirasuki, dimasuki arwah leluhur ataupun kodam. Bahasanya tidak beda dengan orang yang mengeluarkan, memasukkan jin ke manusia. Terus ada lagi, kalau ini di kehidupan saya ya, kalau bahasa orang kemasukan setan, mungkin banyak orang paham di Islam itu orang nari kuda lumping, jaranan itu ada yang mengatakan musyrik, itu orang-orang yang dimasuki setan. Itu saya sangat lama sekali, saya di dunia seni. Itu saya setting sangat mudah sekali. Pawang jaranan, pawang orang kuda lumping itu saya sangat mudah sekali. Saya pernah ada di posisi itu, makanya saya bercerita. Saya tidak bicara tentang itu karena sangat dangkal sekali. Saya tidak merendahkan, menghina ataupun apa, karena namanya kuda lumping, kalau tidak ada orang mendem bahasa dati kurang seru, kurang seni. Apakah itu kemasukan setan? Walau alam. Kalau bagi saya, paham saya, tidak ada yang setan-setan bisa masuk dan keluar. Karena yang namanya Islam mengajarkan tentang cerita Kanjeng Nabi itu hati-hati, ada perang yang lebih besar dari perang Badar, yaitu memerangi hawa nafsu.
Setan iblis itu sangat dekat dengan pikiran manusia. Kalau kejawen itu ada yang namanya sedulur papat limo pancer. Jadi sifat-sifat itu yang ada di pikiran manusia. Bukan setan keluar masuk, kapan keluarnya, kapan masuknya, manusia itu tidak akan tahu yang namanya hal-hal itu. Terserah ada yang percaya atau tidak, monggo. Niku panjenengan, keyakinan manusia masing-masing. Dan itu hak manusia masing-masing. Yang jangan sampai panjenengan ikuti yaitu menyuruh, memerintah orang lain itu memaksa untuk sama dengan keyakinan panjenengan. Dia punya hak yang sama kok. Mau yakin atau tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam diri kita masing-masing. Itulah guru sejatimu ada di dalam dirimu sendiri. Lanjut teman sedulur tentang berada di alam gaib. Saya ceritakan itu tadi yang pertama. Yang kedua, saya pernah lebih dari 2 orang datang. Satu ini dengan dukun yang menyarankan saya untuk membakar, bahasanya dalam dulu membakar kemenyan ataupun dupa. Di situ saya bertanya, Mbah, kalau saya bilang Mbah itu orang tua yang menjadi guru. Kalau saya cerita ndak panjang lebar ya, saya singkat-singkat sesingkatnya saya teman sedulur. Kalau memang semua ciptaan manusia, ciptaan Tuhan, mohon maaf, semua ciptaan Tuhan memiliki sifat ataupun bahasa. Atau yang kita mungkin di zaman dulu ada cerita, ada bahasa semut, bahasa, ada nabi yang bisa bicara dengan hewan-hewan. Padahal itu namanya ciptaan Tuhan itu butuh yang namanya perkenalan. Jika belum kenal seperti kita kecil dulu, tangan ini untuk apa? Orang tua kita mengajari dan diulang-ulang supaya tahu, paham, dan kenal. Itu saja. Itu untuk semuanya. Bahkan seorang pawang gajah juga di sana dia mengulang-ulang supaya gajahnya nurut. Akhirnya kenal. Kalau orang yang belum kenal, ya tidak mau. Tuh. Itu untuk apa saja? Saya bertanya ini kembali di konten saya. Saya tanya, Mbah, kalau gaib itu bahasanya apa? Jawab beliau, nanti kamu tahu sendiri. Dengan ritual-ritual seperti ini kamu akan tahu sendiri. Terus saya dengarkan ketika dia akan masuk ke alam gaib. Ini real nyata saya cerita di perjalanan hidup saya. Dia duduk meditasi berada di depan saya lihat. Badannya ya tetap di situ sampai selesai. Berarti yang keluar, yang bicara pikirannya. Dengan bahasa kampung yang disebut itu, bahasa orang Jawa itu kalau bicara dengan makhluk gaib ataupun makhluk astral atau apa bahasanya ya, orang yang disebut dia sudah memiliki indera keberapa, 6 atau ke-7, bahasanya juga yang disebut dijawab. Berarti kalau dijawab dia punya bahasa. Bukan kita bicara sananya yang jawab, dijawab disik, dijawab dulu. Seperti ketika mau mengeluarkan benda yang namanya keris, bahasanya dijawab dulu. Jadi ke alam gaibnya itu ya masih ada di depan saya, tidak menghilang. Padahal gaib itu tidak kelihatan. Berarti yang ke sana itu pikirannya. Oke, itu teman sedulur. Dan yang kedua, kalau yang pertama tadi pakai dupa dan kemenyan. Karena bahasa orang Jawa itu gaib, makhluk astral ataupun lelembut ataupun yang dibahasakan perewangan atau gaib itu mintanya hanya gondolan rasa, bahasanya seperti itulah teman sedulur. Apakah salah itu benar terjadi di kehidupan perjalanan hidup saya? Saya tidak pernah membenci karena paham seseorang keyakinannya masing-masing. Jangan pernah merasa benar. Jangan menyalah-nyalahkan. Ingat, jangan pernah memiliki kita itu menyimpan sifat sombong di dalam diri kita sendiri, teman sedulur, kepada siapa saja. Karena perjalanan yang panjenengan temu itu adalah kebesaran-kebesaran Tuhan tentang semua ciptaannya. Terus ketika saya bertanya, kalau memang punya bahasa berarti punya mulut, punya
badan, punya tubuh, punya hidung yang bisa merasakan gondolan rasa itu, Mbah? Jawabannya nanti kamu akan tahu sendiri. Tuh. Itu sampai di situ teman sedulur. Saya seperti ini, makanya nanti di akhir cerita saya akan kasih tahu dengan pemahaman saya, paham saya kepada teman sedulur semuanya. Semua bisa. Yang kedua, seorang abah yang sangat-sangat sering saya di Jawa, saya bertanya sama, cuman mediasinya berbeda dengan menggunakan minyak jafaron dan minyak kalau tidak salah 1000 bunga untuk mendatangkan kodam ataupun kita bisa masuk ke alam gaib. Oke. Sama, berbicara dengan bahasa nasional, dan yang disebut juga kampung penghuni yang datang itu dari mana? Dari kampung kalau tidak salah Purwosari atau apa itu. Jadi di situ itu kampung dunia manusia, sangat manusiawi. Mungkin kalau saya yang bertanya, saya tanya kepala kampungnya siapa, kabupaten mana, ya dijawab. Jawaban itu dari abah saya, dan kata-kata pertanyaan itu jawabannya semua dari abah saya. Saya tidak mendengar bahasa gaibnya kayak mana, nggak mendengar. Setelah saya tanya-tanya, bahasa jawabannya nanti kamu akan tahu sendiri. Lakukan ritual ini. Saya tidak cerita di situ teman sedulur. Apakah salah? Tidak. Tidak ada yang saya salahkan. Saya sangat bersyukur sekali di perjalanan hidup saya. Karena keyakinan seseorang, dukun, kiai, ustadz itu hak mereka semua. Oke, terus lebih dari 2 orang. Akhirnya alhamdulillah saya bertemu dengan seseorang yang tidak boleh saya untuk menyebutkan namanya. Tentu sangat berterima kasih sekali dengan wedaran, pemahaman ataupun wejangan yang sudah saya dengarkan, saya pahami. Kenalilah dirimu sendiri, maka akan tahu semua apa yang sebenarnya. Yang pastinya kita akan merasakan, kita mensyukuri yang sudah Allah berikan, Tuhan berikan satu nikmat, yaitu pikiran, akal pikiran untuk manusia. Tanpa meremehkan orang gila, tanpa meremehkan orang yang tidak bisa melihat, tidak bisa membaca, tidak bisa mendengar. Mereka adalah ciptaan Tuhan. Semua manusia diberi hak yang sama. Terima kasih teman sedulur. Di situ saya diberikan satu pemahaman yang sangat-sangat luar biasa, dan saya dapat menjabarkan ataupun menjawab tentang pertanyaan-pertanyaan tadi, tentang bicara dengan gaib, masuk ke alam gaib. Tapi mohon maaf teman sedulur, gaib yang mana? Kalau Allah Tuhan yang Maha Kuasa ini, zat yang meliputi itu gaib, dan di situ diyakini dan disuruh meyakini bahwa saya memiliki keyakinan Allah itu tidak bisa ditembus akal manusia, apalagi kok dilihat. Beliau adalah zat yang tidak boleh disamakan dengan satupun ciptaannya. Kalau gaib-gaib yang diceritakan orang yang pernah saya temui, antara kodam, gaib, iblis, perewangan, makhluk astral, makhluk gaib. Gaib-gaib itu seperti orang yang bisa memasukkan jin ke manusia. Apakah salah? Tidak, itu benar terjadi di dunia ini. Yang yakin ya ada, yang tidak yakin ya banyak sekali. Jangan maksa orang itu suruh mengikuti keyakinan. Takutnya panjenengan kalau mengharuskan orang itu yakin, nanti panjenengan memiliki sifat yang sombong, menyalahkan yang tidak mau meyakini. Karena itu hak semua manusia. Saya tidak pernah menyalahkan, itu ada di perjalanan saya. Mereka masuk ke alam gaib, tetap saja badannya masih saya lihat. Tidak pernah menghilang, tidak pernah pergi. Berarti yang pergi hanya pikirannya. Entah melayang-layang, entah bicara dengan siapa, apa yang sesuai dalam pikirannya. Semua manusia bisa. Nanti saya ceritakan, syaratnya hanya satu. Syaratnya hanya satu teman sedulur. Di situ, kalau gaib yang diceritakan itu, satu contoh saja, mereka bisa memasukkan jin ataupun setan ke tubuh manusia, itu mediasinya seperti yang saya ceritakan di Tari Kuda Lumping itu.
yang bisa dimasukin itu ya yang percaya. Yang percaya saja, yang tidak percaya tidak mungkin. Satu contoh sajalah, kalau mereka bisa memasukkan jin kepada kewan ataupun sapi itu aja mungkin agak viral. Terus kalau bisa memasukkan itu, kalau Indonesia ini lagi main bola dengan luar negeri, masukin aja itu jin kepada penjaga gawang musuhnya biar bunuh diri terus gini. Bahasanya nanti, di sana itu udah lebih hebat, ada pagarnya dan banyak sekali nanti kebohongan-kebohongan. Satu teman sedulur, tidak perlu panjang lebar lagi, semua manusia bisa masuk ke alam goib, bicara dengan goib. Satu syaratnya, pertama, Anda ingin menjadi seorang pawang, dukun, ataupun kiai ustadz yang sudah mengakui seperti itu, panjenengan pasti ada apa di dalam diri panjenengan yang tahu, dan hanya Tuhan yang sangat tahu tentang isi pikiran panjenengan. Syaratnya hanya satu, paham saya, alhamdulillah guru saya yang memberi pemahaman supaya saya sangat mengerti. Dengan perjalanan saya, bahasa-bahasa dari dua orang yang pertama tadi saya sebutkan, kamu akan tahu sendiri. Caranya satu, panjenengan mau berbohong. Ingat, mohon maaf, jangan salah paham. Ini paham saya. Kalau panjenengan mau berbohong, panjenengan akan bisa. Kalau manusia yang pernah saya datangi katanya bisa masuk alam goib, bicara dengan goib, saya pernah bertemu langsung, datangi langsung, tubuhnya masih saya lihat. Dia masuk ke alam goib, lubangnya mana ndak ada, pintunya mana ndak ada, bicara sendiri, dan itu real saya yang pernah ada di perjalanan saat itu, teman-teman. Kalau menurut mereka yakin masih tetap seperti itu, monggo, saya tidak pernah menyalahkan. Paham saya, panjenengan kalau mau tahu untuk masuk ke alam gaib, syaratnya hanya satu. Kalau ingin menjadi dukun, kiai atau ustadz yang merasa sampai bisa gini begini, rubah casing panjenengan seperti orang-orang yang sampean inginkan, dan satu syaratnya hanya satu, sampean mau berbohong. Kalau ada orang bicara dengan jarak jauh seperti ilmu raga sukma juga sama. Sekarang malu dengan yang nama handphone. Handphone Android ini sangat luar biasa. Dia bisa bicara dengan jarak jauh, real bisa melihat gambar, namanya video callan. Inilah raga sukma yang sesungguhnya, yang diciptakan oleh pakar pikiran manusia menciptakan handphone. Sangat luar biasa. Tapi ilmu-ilmu raga sukma seperti yang diceritakan di legendaris sebuah film-film itu, wow, banyak kebohongan nantinya. Mereka yang bisa, yang yakin saja. Kalau yang tidak yakin, jangan Anda salahkan. Karena keyakinan manusia itu ada di dalam dirinya sendiri. Ingat, guru sejatimu ada di dalam dirimu. Supaya panjenengan yakin kepada Sang Ilahi Robbi. Terima kasih teman sedulur. Mudah-mudahan konten ini bukan yang terakhir. Saya terus berbagi untuk menceritakan di perjalanan spiritual saya, perjalanan hidup saya. Alhamdulillah, berkata billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.